Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini masih di bab limit fungsi aljabar. Tapi ini di part 2 ya, session 2, bagian kedua. Oke. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa itu dapat satu, memahami teorema limit fungsi aljabar. Yang kedua, menerapkan teorema limit fungsi aljabar pada soal. Oke, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini ya. Next. Berikutnya, untuk kali ini kita akan bahas mengenai teorema limit fungsi aljabar. Nah, setelah Anda mempelajari penyelesaian soal-soal limit yang kemarin ya, sebenarnya Anda itu telah menggunakan satu atau lebih sifat limit. Sifat-sifat yang sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit secara lengkap dirangkum dalam teorema limit, namanya teorema limit. Nah, untuk N bilangan bulat positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di A, berlaku ketentuan-ketentuan atau sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, sifat 1. Jika fx itu sama dengan K, maka limit x mendekati A, fx sama dengan K. Yang kedua, sifat kedua ya. Jika fx sama dengan x, maka limit x mendekati A, fx sama dengan A. Oke, jadi kalau yang sifat pertama, fx ini kamu ganti dengan K. Maka kan tidak ada variabelnya tuh. Hasilnya adalah K itu sendiri. Walaupun x-nya mendekati berapapun, kalau di sini fungsi fx itu adalah konstanta, tidak ada variabel ya, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Oke, tapi kalau fx-nya adalah suatu variabel, gitu ya, maka variabelnya kalian ganti dengan mendekatinya. Misalkan mendekati 1, ya dekat dengan 1. Mendekati 2, ya dekat dengan 2. Gitu. Yang ketiga, jika fx sama dengan px plus q, maka limit x mendekati a, fx sama dengan pa plus q. Artinya apa? X-nya ini kalian ganti dengan a, karena x mendekati a. Itu sifat yang ketiga ya. Berikutnya, nah ini sifat yang keempat. Limit x mendekati a, k dikali fx. K ini konstanta ya, angka, maka k-nya pindah ke depan. Nah, ketemu limit k kali limit x mendekati a, fx, seperti itu. Ini sifat keempat. Sifat kelima, ini penjumlahan fungsi. Limit x mendekati a, fx plus minus gx, artinya sama dengan ya, limit x mendekati a, fx plus minus limit x mendekati a, gx. Seperti itu. Jadi dibagi dua. Nah, penyelesaiannya limit x mendekati a, fx sendiri ditambah plus minus limit x mendekati a, gx sendiri. Seperti itu. Nomor 6. Limit x mendekati a, fx dikali gx dipecah limit x mendekati a, fx dikali limit x mendekati a, gx. Artinya misalkannya ada 2. Ya, kalau perkalian ya jadi 2 perkalian seperti itu. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh, limit x mendekati a, fx pangkat n. Nah, ini bisa menjadi dalam kurung limit x mendekati a, fx pangkat n. Jadi kalian itu boleh menyelesaikan dulu x mendekati a dimasukkan ke fungsi berapa ketemunya, setelah itu dipangkatkan n. N-nya di sini berapa? Misalkan 2 atau 3 ya, berarti hasil tadi dipangkatkan 2 atau 3 dan seterusnya, seperti itu. Sifat ke-8, limit x mendekati a, akar fx sama dengan akarnya di luar nih. Kalau tadi kan akarnya di fx ya. Kalau sekarang akarnya di luar limit x mendekati a, fx. Nah, jadi misalkan di sini misalkan akar 2x, maka kalian nanti mengerjakannya dengan menggunakan sifat 8 itu akar limit x mendekati a,
2x, seperti itu. Ya, jadi cari 2x-nya dulu, x-nya dengan sama A, baru diakarin. Seperti itu. Oke, sifat ke-8. Next. Nah, sifatnya yang ke-13 ini ya. Sifat ke-9. Jika limit x mendekati L gx sama dengan L, dan limit x mendekati fx sama dengan fl, itu, maka limit x mendekati A, fgx sama dengan fl. Seperti itu, ya. Jadi, x yang ini, kalian ganti sama gx, maka hasilnya adalah fl itu sendiri. Seperti itu. Oke. Sifat yang ke-10. Jika limit x mendekati A gx sama dengan L juga sama dengan 0, maka limit x mendekati A1 per gx sama dengan 1 per L. Seperti itu. Jadi, kalau hasilnya itu adalah L-nya berapa? Misalkan 2 atau 3 tidak sama dengan 0, maka kalau sepernya gx itu adalah ya 1 per L-nya. Misalkan gx-nya kamu ganti dengan apa namanya 2, maka hasilnya 1 per 2. Ini L-nya 3, berarti sebenarnya 1 per 3. Seperti itu. Sifat yang ke-11. Jika limit x mendekati A gx tidak sama dengan 0, maka limit x mendekati A, ini apa ini? Pecahan ya, pembagian. Fx per gx. Maka jadikan 2. Limit x mendekati A fx per limit x mendekati A gx. Ya, jadi kalau ada pecahan, pembagian, jadikan 2. Yang atas pembilang limit x mendekati A fx, penyebutnya adalah limit x mendekati A gx. Seperti itu. Paham ya? Yang ke-12, sifat ke-12, jika limit x mendekati A fx lebih dari sama dengan 0 untuk n genap, dan limit x mendekati A fx kurang dari sama dengan 0 untuk n ganjil, maka limit x mendekati A akar pangkat n fx sama dengan akar pangkat n limit x mendekati A fx. Seperti itu. Sifat ke-13, jika fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx pada setiap interval yang memuat A, dan limit x mendekati fx sama dengan limit x mendekati hx sama dengan L, maka limit x mendekati A, gx sama dengan L. Jelas lah ya. Karena kan apa? Ternyata limit fx sama hx itu hasilnya sama L. Berarti gx-nya apa? Gx-nya ya hasilnya adalah L itu sendiri. Secara yang sering dipakai, yang digunakan adalah sifat yang ke-11, seperti itu, ya, yang sering akan digunakan. Kemudian sifat ke ini ya, sifat yang sering kita gunakan nanti ya, sifat ke-1, kedua, ketiga, seperti itu. Dan sifat ke-4 yang harus kalian pahami, sifat ke-5 seperti itu, sifat ke-6, ke-7 dan 8. Dan berikutnya sifat ke-11 seperti itu. Itu yang sering kita pakai dalam menyelesaikan limit, tapi menggunakan teorema limit atau sifat limit seperti itu. Contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari limit x mendekati 5, 11. Nah, ini kan mirip dengan sifat ke-1, yaitu limit x mendekati fx sama dengan h. Maksudnya, apa ya, fx-nya itu adalah h konstanta, maka hasilnya adalah k itu sendiri. Limit x mendekati 5, 11, 11 ini kan fungsi, angka, bukan fungsi, angka k. Gak ada variabelnya kan ya. Kalau tidak ada variabelnya, x mendekati berapapun, ya hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan ininya di sini 7, ya hasilnya adalah 7, seperti itu. Beda dengan yang kedua. Tentukan nilai limit x mendekati 7 dari x. Nah, ini kan variabel. Maka x yang kita ganti dengan 7. Itu. Ini sifat kedua, karena limit x mendekati A, x-nya ini kalian ganti dengan mendekatinya. Kalau mendekatinya 11, ya x-nya 11, hasilnya adalah 11. Kalau x-nya mendekati A-nya adalah 8, ya x-nya adalah 8 hasilnya. Contoh yang ketiga, tentukan nilai dari limit x mendekati 5 dari 6x. Nah, perhatikan. Limit x mendekati 5 dari 6x sama dengan, ini ada 6-nya. 6 itu adalah konstanta.
dikeluarkan ya. Nah, ini kalau dikeluarkan itu seperti menggunakan sifat keberapa ya? Iya, betul. Sifat keempat. Limit X mendekati K, K-nya dikeluarkan, konstanta ya. Maka jadinya 6 kali limit X mendekati X sama dengan 6 kali. Lah, yang ini apa? Limit X mendekati 5X. Sifat keberapa yuk? Oh iya, betul. Sifat ke-2 ini ya. Karena X-nya dengan 5. Ketemunya 6 kali 5 sama dengan 30. Untuk nomor 3 berarti ada 2 sifat. Sifat keempat, berikutnya sifat ke-2. Oke, sip. Soal nomor 4. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 dari 8X plus 3. Penyelesaian. Perhatikan. Limit X mendekati 2 dalam kurung 8X plus 3. Nah, ini limit X mendekati 2, 8X plus limit X mendekati 2, 3. Nah, diuraikan. Ini kan fungsinya penjumlahan. Ini menggunakan sifat ke berapa? Betul, sifat ke-5. Yang tadi F plus minus ya. Nah, sifat ke-5. Jadi fungsinya dibagi 2. Limit X mendekati 2, 8X ditambah limit X mendekati 2, 3. Nah, terus yang di sini 8-nya itu dikeluarkan. Karena dia konstanta, 8 kali limit X mendekati 2 dari X ditambah limit X mendekati 2 dari 3. Nah, yang atas sudah menggunakan sifat ke-5, yang bawah konstanta, maka menggunakan sifat keberapa ya? Betul, sifat yang ke-4 karena konstanta dikeluarkan. Terus yang ini sifat keberapa ya? Betul, sifat ke-1 karena K ya, gitu. Jadi 8 kali limit X mendekati 2 dari X. Sebenarnya ini masih ada sifat berikutnya loh. Nah, sifat keberapa coba? Sifat ke-2, betul sekali. Ini ya, X-nya kita kali dengan 2, maka 8 kali 2 tambah 3. Ini kan sifat ke-1 ya, 3. Jadi ketemunya 8 kali 2 itu 16, ditambah 3 sama dengan 19. Oke, gimana? Udah mudeng ya? Oke, next. Kalau udah paham, lanjut. Soal kelima. Tentukan nilai dari limit X mendekati 4 dari 4X minus 10. Ini konsepnya sama dengan soal nomor 4 tadi ya. Kita pecah jadi 2. Limit X mendekati 4, 4X min 10 sama dengan limit X mendekati 4, 4X min limit X mendekati 4, 10. Sifat ke-5, betul sekali. 4-nya dikeluarkan, maka kita menggunakan sifat keberapa tadi? Iya, sifat ke-4. Karena pakai K ya, ini kan 4 adalah K konstanta. 4 kali limit X mendekati 4X min limit X mendekati 4 dari 10. Sifat keberapa ya? Ini kan 10 adalah konstanta, sifat ke-1, benar sekali. Nah, selanjutnya apa? Sebenarnya ini ada satu lagi sifat. Jadi sifat iya, 2. Sifat kedua yaitu limit X mendekati 4 dari X. Maka X-nya diganti dengan 4. 4 kali 4 kurangi 10. 16 kurangi 10 sama dengan 6. Oke, betul sekali. Paham ya? Contoh yang kelima ya. Paham lah ya. Contoh yang keenam. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2X dalam kurung ya, dikali X min 1. Ini dua fungsi, tapi dikali. Nah, limit X mendekati 2 dari 2X dikali X min 1 sama dengan limit X mendekati 2 dari 2X dikali limit X mendekati 2 dari X min 1. Iya, betul. Jadikan 2. Kalau ini dikali, maka limitnya ada 2 nih. Limit X mendekati 2, 2X dikali limit X mendekati 2 dari X min 1 atau 2 kali limit. Maaf ini. Belum selesai jelaskan. Ya. Oke. Jadi, di sini menggunakan sifat iya, sifat ke-6. Kemudian, di sini kan ada 2. Nah, maka 2 kita keluarkan dengan ini konstanta ya. Sifat ke berapa konstanta? Iya, sifat ke-5. Ini apa namanya? Ini habis sifat ke-4 ya. Oh, ini ke sifat ke-1. Salah ini. Terusnya 2-nya dikeluarkan, maka menggunakan sifat ke-4 seperti tadi ya. Atau kemudian yang X min 1, maka kita gunakan sifat ke-5, betul sekali ya. Setelah itu, kemudian X-nya kita ganti dengan 2, itu kita gunakan sifat ke-2. Nah, di sini ada harusnya. Kemudian yang ini juga sifat ke-2. Limit X mendekati 21, ini sifat ke-1. Jadi, untuk menyelesaikan soal nomor 6, itu menggunakan sifat ke-6, sifat ke-4, kemudian sifat ke-5, kemudian sifat ke-2, dan sifat ke-1.
1. Wah, ada 5 sifat yang kita gunakan ya. Oke. Next. Soal nomor 7. Nah, ini tentukan nilai dari limit x mendekati 3 dari x pangkat 3. Nah, ini sifat yang ketujuh kita pakai. Karena apa? Fungsinya kita pangkatkan. Jadi, limit x mendekati 3 dari x pangkat 3 itu artinya, dalam kurung, limit x mendekati 3 dari x pangkat 3. Nah, jadi kita selesaikan dulu di sini. Sebenarnya sih limit x mendekati 3 dari x, ini kita menggunakan sifat ke 2. Iya, karena x ini dengan 3, kemudian 3-nya dipangkatkan 3, ketemu 27. Jadi, selain sifat ke-7 di sini, yang pangkatnya di luar limit, ya, ini tadinya di fungsi, sekarang di luar limit. Kemudian setelah itu apa? Mengganti x dengan 3 itu adalah sifat ke-2. Jadi, memakai sifat ke-7 dan sifat ke-2. Oke, yang nomor 7 ya. Nomor 8. Tentukan nilai dari limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 7 per x. Penyelesaian. Limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 7 per x sama dengan, nah, ini kan pembagian tuh. Maka, jadilah dua limit. Nah, limit x mendekati 3 akar x kuadrat plus 7 sama yang bagian penyebut limit x mendekati 3 dari x. Nah, yang akar, nah ini kan tadi kalau pembagian sifat ke-11 ya. Nah, kalau akar, maka kita gunakan sifat ke-8. Betul. Karena kalau yang ke-7 itu pangkat, kalau akar kita ke-8. Setelah itu, nah, ini kan kurung. Akar limit x mendekati 3 kurung x kuadrat plus 7. Maka kita uraikan jadi dua limit plus ya. Kita gunakan sifat ke-5, betul sekali. Nah, sebenarnya di sini juga bisa gunakan sifat ke-7. Kenapa? Karena ada kuadrat. Nah, harusnya apa? Ini harusnya kurung limit x mendekati 3x dalam kurung ya kuadrat. Nah, terus yang limit x mendekati 37 konstanta, sifat keberapa yuk? Betul, sifat ke-1. Jadi, untuk menyelesaikan soal nomor 8, itu yang pertama menggunakan sifat ke-11, kemudian sifat ke-8, sifat ke-5, yang x kuadrat tadi sifat berapa? Sifat ke-7, kemudian konstanta sifat ke-1, berikutnya sifat ke-2. Oke, banyak sekali ya sifatnya ya. Gimana? Sudah paham ya penggunaan teorema ya, atau sifat-sifat limit seperti itu dalam menyelesaikan soal limit. Oke. Soal yang ke-9. Tentukan nilai limit dari akar limit x mendekati 0, x plus 5 kali x plus 5. Nah, di sini kalau akar tadi menggunakan sifat ke-8. Jadi, biasanya kan fungsinya yang akar. Sekarang yang di luar limit akar. Boleh kalian balik. Jadi, yang fungsi yang tadinya di luar akar limit, akarnya di luar limit, jadi di dalam limit seperti itu. Limit x mendekati 0 akar x plus 5, x plus 5 seperti itu. Nah, ini menggunakan sifat ke-8. Setelah itu apa? X-nya ganti dengan 0. Seperti itu ya. 0 plus 5 kali 0 plus 5. Akar 25 sama dengan 5. Oke, seperti itu. Berikutnya, tugas 2 limit fungsi aljabar. Selesaikan limit berikut dengan menggunakan sifat-sifat limit dan tunjukkan sifatnya minimal 3 sifat saja. Oke. Selamat mengerjakan. Jika kalian tadi memperhatikan dengan baik, insya Allah bisa mengerjakan tugas 2 limit fungsi aljabar dengan benar. Dan nanti hasilnya maksimal. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Boleh kalian share ke teman kalian apabila materi ini berguna untuk teman kalian. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam hangat dari saya, Endeka Sucianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.